Setelah pelelangan berakhir, Li Fuchen kembali ke penginapan dan terus mempelajari pola pedang. Waktu berlalu cepat. Pola penyegelan pedang penghancur surga menjadi semakin sulit untuk dipahami saat mencapai akhir. Dari 98% menjadi 99%, Li Fuchen membutuhkan waktu sebulan. Dari 99% menjadi 99%, Li Fuchen membutuhkan waktu 2 bulan. Poin terakhir membutuhkan waktu 3 bulan bagi Li Fuchen. Ketika pedang pembasmi surga dibuka segelnya, energi pedang yang sangat menakutkan keluar dari sarungnya. Li Fuchen memiliki firasat kuat bahwa begitu dia mengeluarkan pedang pembasmi surga, semua orang di kota Wanling akan dapat merasakan kekuatan pedang pembasmi surga. Pedang pembasmi. Aku tidak menyangka kamu akan memahami pola pedang penyegel begitu cepat. Roh pedang sangat terkejut. Dia pikir akan butuh waktu lama bagi Li Fuchen untuk melakukannya. Li Fuchen tidak menjawab. Dia benar-benar tenggelam dalam dunia pola pedang. Pola pedang penyegel terakhir dari pedang pembasmi surga adalah pola pedang Jidao kelas 1 yang super. Setelah dipahami, itu akan sangat membantu Li Fuchen dalam memahami teknik pedang Jidao kelas 1 yang super di masa depan dan untuk saat ini, pola pedang Jidao kelas super juga dapat sangat meningkatkan kekuatan Li Fuchen. Jika ada pedang kosong yang dapat membawa pola pedang Jida kelas 1, Li Fuchen setara dengan mendapatkan yang super. Pedang Jida kelas 1. Ketika pedang penghancur surga tidak dapat digunakan sesuka hati, pola pedang Jida kelas super tidak diragukan lagi adalah kartu truf terbesar Li Fuchen. 3 hari kemudian, di jalan, sosok Li Fuchen perlahan berjalan menuju gerbang kota. Tujuan datang ke kota Wanling telah tercapai, dan sekarang saatnya untuk kembali. Bagi Li Fuchen, tidak ada bedanya apakah dia memiliki 60.000 batu spiritual berkualitas tinggi, apakah dia berlatih di kota segala roh atau di alam biru tua. Orang baik, setelah sekian lama, aku akhirnya meninggalkan kota. Begitu dia meninggalkan kota, aku akan menelannya. Toko-toko di kedua sisi, ada kata-kata yang tidak jelas. Matanya tertuju pada Li Fuchen. Sepertinya ada banyak orang yang mengamatinya. Di lantai atas gedung bertingkat tinggi, semua jendela terbuka, dan sekelompok orang memandang ke arah Li Fuchen yang berjarak beberapa jalan. Bukankah lebih baik membiarkan orang lain menguji kekuatannya terlebih dahulu? Bagaimanapun, tidak peduli siapa itu, selama keluarga Dogra kita mencium bau nafasnya, kita dapat menemukannya bahkan jika dia melarikan diri ke pesawat tertentu. Keluarga pemburu terkenal di kota Wanling pandai melacak, dan hampir tidak ada orang yang diincar oleh mereka yang bisa melarikan diri. Holy Lord seharusnya tidak mengincarku. Orang yang mengincarku paling banyak adalah Holy Lord tertinggi, yang bisa menguji kekuatanku. Kekuatan jiwa Li Fuchen sangat kuat. Dia ingin mengamatinya secara diam-diam, tapi ternyata dia tidak diperbolehkan melakukannya. Menurutnya, Holy Lord tidak mungkin mengincarnya. Tentu saja, kemungkinan ini tidak bisa dikesampingkan. Bagaimanapun, seluruh kekayaan bersihnya terungkap, yang cukup untuk menarik Holy Lord untuk mengambil tindakan. Tapi kemungkinan ini relatif kecil. Setidaknya saat ini, tidak ada guru suci di antara orang-orang berkuasa yang diam-diam mengamatinya. Untuk mengambil langkah mundur, bahkan jika Holy Lord mengambil tindakan, Li Fuchen bukannya tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Para Holy Lord juga dibagi menjadi 3, 6 atau 9 level. Menghadapi Holy Lord biasa, Li Fuchen yakin dia bisa melawan dengan pedang pembasmi langit. Setelah meninggalkan kota, Li Fuchen langsung menuju Wanling Star. Melalui susunan teleportasi bintang Wanling, Li Fuchen kembali ke bintang teleportasi lagi. Apakah kamu tidak akan mengambil tindakan? Li Fuchen sedikit memiringkan kepalanya dan diam-diam memuji orang-orang ini karena mampu menjaga ketenangan mereka. Suara mendesing. Dengan ledakan kecepatan, Li Fuchen berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju kedalaman langit berbintang. Cepat dan kejar, dia mencoba melarikan diri. Sosok-sosok terbang keluar dari bintang-bintang teleportasi dan mengejar Li Fuchen. Hampir, kecepatan Li Fuchen telah dikendalikan pada tingkat yang mirip dengan kecepatan tercepat di antara orang-orang ini. Setelah terbang selama lebih dari 1 jam, Li Fuchen berhenti dan berkata, kamu telah mengikutiku begitu lama dan kamu tidak sudah siap. Muncul. Sekarang setelah kamu menemukannya, itu mudah. Selama kamu meninggalkan 10.000 batu spiritual kelas atas, kami akan segera pergi. 7 sosok muncul, tetapi mereka adalah 7 yang tampak seperti manusia, orang suci asing. Di alam semesta, penampakan ras manusia masih cukup populer, sehingga banyak ras yang berubah bentuk menjadi manusia. Satu-satunya perbedaan adalah ke-7 orang suci alien ini memiliki 2 tentakel di kepala mereka, yang terlihat aneh dan berbahaya. 2 raja suci tingkat atas.
Dilihat dari fluktuasi aura, dari 7 Raja Suci Alien, 5 berada di tingkat Raja Suci tingkat tinggi dan 2 berada di tingkat Raja Suci tingkat atas. Formasi ini cukup kuat. Bagaimanapun, Li Fuchen hanyalah seorang Saint Lord pemurnian tubuh dengan tingkat keberhasilan yang kecil di Union Realm atau Saint Lord di level keempat dari Union Realm. Hanya beberapa dari kalian, aku khawatir itu tidak cukup, yang lain harus keluar juga. Li Fuchen melihat ke dalam kehampaan. Kemampuan observasi yang sangat kuat, saya benar-benar dapat menemukan jejak klan Kirigakure saya. Di dalam kehampaan, kabut tebal muncul dari udara tipis, dan dari kabut tebal, 5 makhluk buram yang wajahnya tidak terlihat keluar. Klan Kirigakure, orang bijak asing dengan tentakel di kepalanya tampak serius. Suku Kirigakure adalah ras yang sangat berbahaya. Mereka unik dalam pembasmian. Namun, yang membuat mereka tampak serius bukanlah kemunculan suku Kirigakure, melainkan penemuan suku Kirigakure oleh Li Fuchen, tetapi mereka tidak menemukan klan Wuyin. Apakah ini berarti Li Fuchen lebih kuat dari yang mereka bayangkan? Sulit untuk melepaskan diri dari harimau sekarang. Bahkan jika orang ini sangat kuat, dia tidak bisa kembali di bawah pengepungan begitu banyak orang. Klan Sudeng, mari kita bergabung bersama. Kemudian semua orang akan berbagi hasil panen secara merata. Saran seorang suci dari klan Kirigakure. Li Fuchen tidak tahu apa ras orang suci asing ini, tetapi klan Wuyin dapat mengetahui secara sekilas bahwa klan Sudeng dapat merasakan benda halus apapun dengan tentakel di kepala mereka. Selain itu, klan Sudeng juga dapat merasakan satu sama lain. Komunikasi jarak jauh dicapai melalui tentakel di kepala, yang jauh lebih nyaman daripada alat komunikasi yang ditemukan manusia. Oke, Tuan Suci klan Sudeng mengangguk. Saat ini, tidak mungkin makan sendirian secara diam-diam, mungkin ada kekuatan lain yang mengawasi dengan iri hati. Akan bermanfaat dan tidak berbahaya bagi kedua belah pihak untuk bergabung. Biarkan aku melihat kekuatan orang bijak tertinggi dari ras asing. Li Fuchen menjadi sedikit bersemangat. Ada 7 Saint Lord dari klan Sudeng dan 5 Saint Lord dari klan Kirigakure, total ada 12 Saint Lord, di antaranya ada 3 Saint Lord teratas. Pada saat ini, akan sulit untuk menggantikannya dengan orang suci tertinggi manapun. Selama Anda tidak dapat membasmi 12 Saint Lord dalam sekejap, Anda akan dicekik oleh 12 Saint Lord. Situasi ini sangat berbahaya. Bagaimanapun, pertahanan sebagian besar Saint Lord teratas tidak dapat melindungi dari Saint Lord tingkat tinggi dewa, bahkan Saint Lord tingkat menengah mungkin tidak mampu bertahan melawannya. Sosok dewa suci dari klan kabut tersembunyi menghilang di beberapa titik. Kabut tipis meleleh di belakang Li Fuchen, dan cakar tajam menangkapnya. Kaulah yang menunggu. Kekuatan tangan matahari meledak, dan aturan bintang yang menakutkan mengubah kehampaan dan mengubah kabut. Dengan keras, Raja Suci suku Kirigakure yang diam-diam menyerang muncul dalam garis besar, dan lalu tubuhnya bersinar. Ledakan langsung menjadi abu. Orang ini adalah Raja Suci tingkat atas, semuanya, berhati-hatilah. Dia bisa membasmi Raja Suci suku tersembunyi kabut hanya dengan kekuatan pelindung tubuhnya. Tuan Suci dari ras asing tidak tahu bahwa Li Fuchen jelas merupakan Raja Suci tingkat atas, dan di tak satu pun dari orang suci teratas yang tampaknya lemah. Tanpa menunggu klan Sudeng dan klan Wuyin bergabung, Li Fuchen berlari, seperti seberkas cahaya, melewati tubuh orang suci klan Sudeng. Bang! Tubuh Tuan Suci klan Sudeng ini juga meledak menjadi abu. Tidak, ayo kita bubar. Kecepatan Li Fuchen terlalu cepat, lebih dari 2 kali lebih cepat dari yang dia tunjukkan sebelumnya. Ledakan. Raja Suci suku Sudeng lainnya hancur berkeping-keping. Jaring kekosongan. Akhirnya, salah satu orang suci tertinggi klan Sudeng mengunci aura Li Fuchen. Dengan lambaian tangannya, jaring transparan besar menyelimuti Li Fuchen. Semoga berhasil. Li Fuchen menyedot tangan kirinya, dan jaring transparan besar itu menyusut menjadi bola, dan tersedot ke telapak tangannya, dan dia menembakkan telapak tangan emas besar dengan tangan kanannya. Puff! Seolah menghancurkan telur, jaring transparan besar itu meledak, dan telapak tangan emas yang ditembakkan menjadi semakin besar, seperti matahari yang terik, dan memiliki gaya gravitasi yang kuat, membasmi seorang Holy Lord dari suku Kirigakure dan seorang pria berjanggut. Orang bijak dari suku lampu. Dalam sekejap mata, Li Fuchen telah membasmi 5 orang suci dari klan Sudeng dan klan Wuyin. Efisiensinya sangat tinggi sehingga orang-orang suci dari kedua klan tersebut ketakutan. Bilah kabut tersembunyi. Bilah tajam yang terbentuk dari kabut menusuk Li Fuchen dengan keras. Orang yang mengambil tindakan adalah Raja Suci tertinggi dari suku Kirigakure. Dia cukup sabar dan terus bersembunyi di dalam kehampaan bahkan jika 2 anggota sukunya meninggal, dia tidak peduli.
Mati. Setelah pisau tajam itu menyentuh tubuh Li Fuchen, orang suci tertinggi dari klan Wu Yin mendorong ke depan dengan kekuatan. Dia sepertinya telah melihat hasil dari tubuh Li Fuchen yang ditusuk dan secara bertahap dikaburkan. Dentang. Kekuatan besar itu mengejutkan orang bijak tertinggi dari suku Kirigakure dan lengannya menjadi mati rasa. Apa? Pupilnya menyusut. Ingin pergi. Li Fuchen meninju, dan kekuatan pukulannya mengubah kehampaan. Darah orang suci tertinggi dari klan Wu Yin menyembur keluar, dan separuh tubuhnya meledak. Di depan tinju Li Fuchen, yang berisi gravitasi yang sangat besar, bakat atomisasi klan Fogyin tidak ada gunanya sama sekali. Basmi. Pada saat ini, semua orang suci asing akhirnya mengambil kesempatan itu dan bergabung untuk menyerang Li Fuchen. Dentang, 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 dentang. Sayang sekali tubuh Li Fuchen tidak bisa dihancurkan. Serangan 6 orang suci alien menimpanya, dan bahkan kulitnya tidak rusak. Raja suci tertinggi dari klan Sudeng. Sekarang kamu di sini, jangan pergi. Cahaya keemasan muncul dari tubuh Li Fuchen, menenggelamkan semua orang suci asing di dalamnya. Bang bang bang. Karena mereka terlalu dekat, kecuali para santo teratas, semua santo alien lainnya dimusnahkan. Orang ini terlalu kuat, ayo pergi. 2 orang suci tertinggi yang tersisa dari klan Sudeng takut penindasan ini. Saya tidak melihat bahwa Raja Suci tertinggi dari klan Kirigakure dipukuli setengah mati dengan satu pukulan dan hampir tidak hidup. Keduanya ingin pergi, tetapi tidak bisa. Dengan Li Fuchen sebagai pusatnya, gravitasi super kuat mengunci kehampaan. Siapapun yang ingin keluar dari kehampaan harus bekerja 10 kali atau 100 kali, dan kecepatannya tidak akan meningkat sama sekali. Ledakan. Orang pertama yang mati adalah orang bijak tertinggi dari suku Yin. Dia telah dipukul oleh Li Fuchen sebelumnya, tetapi sebelum dia bisa mengambil napas, dia menjadi abu oleh pukulan kedua Li Fuchen. Mari kita akui kekalahan kali ini. Mari kita bicara tentang bagaimana cara melepaskan kita. Tentu saja, saya menyarankan Anda untuk tidak melangkah terlalu jauh. Kami, klan Sudeng, tidak pernah mudah untuk diacau. 2 anggota teratas klan Sudeng Holy Lord berbalik dan berkata dengan tajam. Apakah mungkin membiarkanmu pergi? Li Fuchen sama sekali tidak khawatir jika mereka berdua melarikan diri. Aturan bintang bisa dikatakan sebagai salah satu aturan yang paling menakutkan. Menghadapi aturan seperti itu, pelarian tidak diragukan lagi merupakan sebuah kemewahan. Lagi pula, pernahkah seseorang melihat meteorit yang jatuh ke dalam lingkaran gravitasi sebuah bintang dapat melarikan diri secara mandiri? Basmi kami, klan Sudeng tidak akan membiarkanmu pergi. 2 orang suci teratas dari klan Sudeng telah mulai mengirim pesan ke orang suci terdekat dari klan Sudeng. Aku menunggu. Tinjunya bersinar, dan Li Fuchen meninju. Orang pembawa sial. Keduanya mengeluh tanpa henti. Tinju Li Fuchen terlalu sulit untuk dihindari. Ledakan. Kepalanya meledak, dan kepala Raja Suci tertinggi suku Sudeng meledak. Saat berikutnya, tubuhnya juga hancur berkeping-keping. Tidak, Raja Suci tertinggi terakhir dari klan Sudeng putus asa. Tentakel di kepalanya tiba-tiba berubah menjadi pelangi, dan bayangan Li Fuchen terlihat samar-samar. Kemudian, tinju yang bersinar menghancurkan tubuhnya. Dibandingkan dengan klan Ibel 15, klan Kirigakure dan Sudeng jauh lebih mudah untuk dihadapi. Li Fuchen membuat perbandingan dan merasa bahwa kekuatan bertarung klan Kirigakure dan Sudeng jauh lebih rendah daripada ras manusia, dan hampir sama seperti klan Ibel 15. Klan Kirigakure keuntungan terbesar dari klan adalah bakat atomisasi. Tanpa bakat atomisasi, efektivitas tempur akan segera turun satu tingkat berbeda dengan klan manusia, mereka perlu mengandalkan token komunikasi untuk berkomunikasi dalam pertempuran. Juga, meskipun suku Kirigakure unik dalam pembasmian, dalam hal ras pertarungan, suku Kirigakure berada di luar jangkauan. Tidak banyak ras petarung yang benar-benar diakui di alam semesta, dan ras Ibel 15 serta ras manusia adalah salah satunya, mereka. Ras manusia masih sangat kuat. Kecuali beberapa klan teratas seperti klan Ibel 15, hanya sedikit ras yang bisa mengalahkan umat manusia dalam pertempuran. Dengan lambaian tangannya, cincin luar angkasa yang tersebar di alam semesta ditarik dan mendarat di tangan Li Fuchen. Tanpa memeriksa pialanya, Li Fuchen menyingkirkan cincin luar angkasa dan berkata dalam kehampaan setelah menonton pertunjukan begitu lama, kamu bisa muncul. Baik klan Sudeng maupun klan Wu Yin tidak tahu bahwa masih ada orang yang bersembunyi di dalamnya gelap. Sayangnya, semua ini tidak bisa disembunyikan dari Li Fuchen. Luar biasa, sungguh menakjubkan, bahkan kapal hantu tidak dapat menyembunyikannya darimu. Dalam kehampaan, garis besar sebuah kapal perlahan-lahan menjadi jelas.
Di haluan kapal, berdiri sekelompok sosok berjubah hitam. Siapa kamu? Kesadaran spiritual Li Fuchen tersapu dan dia melihat bahwa sebenarnya ada 4 orang suci teratas di antara kelompok orang suci asing ini, dan menilai dari fluktuasi aura, mereka lebih kuat daripada orang suci teratas dari klan Sudeng dan Wuyin klan, terlalu banyak. Kamu memiliki setidaknya puluhan ribu batu spiritual berkualitas tinggi di tubuhmu. Bukankah kamu harus menyumbangkannya? Jika Anda menginginkan batu spiritual terbaik, itu tergantung apakah Anda memiliki kualifikasi. Li Fuchen tersenyum, membasmi semua penguasa suci suku Sudeng dan penguasa suci suku Kirigakure dengan satu orang sungguh mengesankan. Bagaimanapun, izinkan aku bertemu denganmu terlebih dahulu. Sosok berjubah hitam yang berbicara melintas ke arahnya. Ledakan, kedua tinju itu langsung bertabrakan. Tubuh Li Fuchen sedikit bergoyang dan dia tidak mundur selangkah pun. Di sisi lain, sosok berjubah hitam terbang mundur, dengan lengan dalam posisi memutar yang aneh. Aduh! Jubah hitam itu meledak, dan seorang pria kuat terlihat di hadapan Li Fuchen. Saat berikutnya, tubuh pria kuat ini mulai membesar, berubah menjadi monster dengan tubuh bagian atas serigala dan tubuh bagian bawah manusia auranya keras dan ganas. Manusia serigala, Li Fuchen mengenali identitas ras pihak lain. Ras manusia serigala merupakan ras yang sangat kuat. Menurut catatan, ras manusia serigala memiliki banyak keterkaitan dengan ras manusia dan ras Ibel 15. Konon manusia serigala pertama di zaman dahulu lahir dari perpaduan manusia dan serigala. Tentu saja, rekor tersebut hanyalah sebuah rekor. Di alam semesta ada ribuan ras, dan tidak ada yang tahu asal-usul ras satu sama lain. Ada rumor yang mengatakan bahwa semua ras sebenarnya terhubung makhluk hebat. Ada 2 bentuk manusia serigala, satu adalah bentuk normal, yaitu bentuk manusia, dan yang lainnya adalah bentuk tempur, bentuk manusia serigala. Dalam bentuk manusia serigala, kekuatan manusia serigala akan meledak 10 kali lipat, mengakibatkan hilangnya kekuatan fisik 10 kali lipat. Ayo lagi, manusia serigala, yang telah melebar beberapa kali, melambaikan tangan kanannya yang tebal ke arah Li Fuchen. Menusuk, kekosongannya terkoyak, dan cakar manusia serigala mengandung kekuatan yang tidak bisa dihancurkan, dan sepertinya ia bisa menghancurkan segalanya dengan mudah. Menghadapi cakar ini, Li Fuchen tetap tidak berubah dalam menanggapi semua perubahan dan meninjunya. Bagaimanapun, beginilah pertarungan di antara para pejuang pemurni tubuh berlangsung secara langsung, untuk melihat siapa yang tidak dapat menahannya terlebih dahulu. Ledakan, kekosongan di antara keduanya meledak, dan kali ini, mereka masing-masing mundur beberapa langkah. Kekuatannya telah meningkat 10 kali lipat, dan cakarnya juga berisi aturan robek. Jika sebelumnya lawannya hanyalah Raja Suci tingkat atas biasa, sekarang dia hampir mencapai level Raja Suci tingkat atas tingkat menengah. Bang 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 bang. Keduanya bertarung bersama dengan kecepatan tinggi, tinju dan cakar mereka bersinar di langit. Namun, setelah puluhan gerakan, saat Li Fuchen melihat jalur lawan, situasi yang seimbang tiba-tiba menjadi sepihak. Meski pertahanan Werewolf cukup kuat, namun masih sedikit kurang memuaskan dalam menghadapi tinju Li Fuchen. Setelah menerima 3 pukulan berturut-turut, tubuhnya hampir tertembus. Ramos tidak tahan, Devin, naik dan bantu. Kata orang suci manusia serigala yang terkemuka kepada orang suci manusia serigala di samping. Oke, orang bijak dari suku manusia serigala bernama Diwen melepas jubah hitamnya, langsung berubah menjadi manusia serigala yang lebih besar, dan menerkam Li Fuchen. Dengan 1 lawan 2, Li Fuchen mau tidak mau dirugikan. Bagaimanapun, keduanya tidak lebih lemah darinya dalam hal kecepatan atau kekuatan serangan, tetapi pertahanan dan kemampuan tempur sebenarnya lebih buruk darinya. Yang disebut kemampuan tempur sebenarnya mencakup banyak hal, seperti kecepatan reaksi, pengalaman bertempur, bakat tempur, del. Dalam hal kemampuan tempur sebenarnya, hanya ada sedikit orang di dunia yang lebih baik dari Li Fuchen. Lagi pula, tidak banyak orang yang memiliki jiwa sekuat Li Fuchen. Nyaring, setelah lebih dari selusin gerakan, Li Fuchen menerima cakar. Sayangnya, cakar manusia serigala yang tidak bisa dihancurkan itu menggores tubuh Li Fuchen seperti goresan pada sepotong berlian, hanya meninggalkan bekas putih samar. Dentang, dentang, dentang. Badai cakar yang dahsyat menyelimuti Li Fuchen, dan percikan api beterbangan kemana-mana. Mustahil, kenapa pertahanannya begitu tinggi? Ramos akhirnya merasakan ketidakberdayaan para Holy Lord klan Sudeng dan klan Kirigakure, dan tidak bisa dikunyah. Ledakan, memanfaatkan kesempatan tersebut, Li Fuchen meninju kepala manusia serigala bernama Diwen, menyebabkan kepala lawannya memar dan berdarah. Tubuhnya yang besar tampak mabuk,
dan efektivitas tempurnya sangat berkurang. Kematian. Manusia serigala bernama Ramos menyerang Li Fuchen dari belakang. Li Fuchen mencibir, memutar tubuhnya, dan memukul pelipis Ramos dengan sikunya. Kekuatan mengerikan itu langsung mengubah bentuk kepala Ramos. Keduanya tidak bisa menekannya. Sepertinya mereka meremehkannya. Mary, kamu ikut juga. Kata Santo manusia serigala terkemuka kepada satu-satunya Santo manusia serigala perempuan. Lihat aku. Orang suci wanita dari klan manusia serigala itu sangat mungil, seperti gadis setengah dewasa. Tubuhnya membengkak, dan kemudian seperti seekor citah, dia melompat dari haluan kapal dalam sekejap dan muncul di belakang Li Fuchen. Puff. Percikan darah. Ini sangat cepat. Petik 2. Kecepatan werewolf betina ini 2 kali lebih cepat dari Ramos dan Devin. Anda harus tahu bahwa kecepatan absolut sebenarnya adalah kekuatan serangan absolut, dan tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Puff-puff. Tubuh Li Fuchen berlumuran darah. Pertahanannya tinggi, tapi tidak sampai pada titik di mana dia bisa mengabaikan semua serangan. Tentu saja, meski dia terlihat sedikit malu, cedera ini setara dengan menggelitiknya. Aliran darah berceceran. Kecepatan Mary semakin cepat, dia langsung menyelingi jaringan serangan Ramos dan Devin, tetapi tidak mempengaruhi serangan mereka. Dengan Mary di sini, kita seharusnya bisa membasminya. Ramos dan Devin yakin, kecepatan Mary tidak ada duanya di keluarga Dogranya, selama dia tidak bisa menandingi kecepatannya, tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Kecepatannya memang sangat cepat, dan ritmenya tidak bisa mengimbangi lawan sama sekali. Li Fuchen diam-diam memuji di dalam hatinya. Kecepatan dan daya ledak manusia serigala sudah cukup menakutkan, namun Mary ini mendorong kecepatan dan daya ledak ke tingkat yang bahkan Li Fuchen tidak dapat menandinginya. Bahkan aturan bintang pun tidak dapat mengunci lawan, dia kebetulan adalah salah satu musuh aturan bintang dan dapat dengan mudah mengobrak-abrik aturan bintang dan menciptakan celah. Namun, ada yang namanya prediksi di dunia ini. Kecepatan Li Fuchen tidak bisa mengimbangi lawannya, namun karena pertahanannya yang kuat, dia memiliki peluang yang tak terhitung jumlahnya untuk bangkit. Dengan setiap peluang, dia bisa mengamati pola pergerakan Mary. Hantu yang berjalan melalui kehampaan muncul, dan waktu menjadi kabur pada saat ini. Kaulah yang aku tunggu. Li Fuchen mengulurkan tangan kanannya dan meraih leher Mary seolah dia sedang meramalkan masa depan. Bagaimana itu bisa terjadi? Murid Mary menyusut. Dia yakin Li Fuchen tidak menangkapnya karena kecepatan atau keberuntungan, tetapi berdasarkan prediksi. Namun, dahulu kala, dia secara sadar membuat pertarungannya bebas dari pengaruh kebiasaan dan semrawut mungkin, lawannya seharusnya tidak bisa memprediksi lintasan pergerakan selanjutnya. Bagaimana kamu melakukannya? Maria bingung. Li Fuchen berkata lintasan pergerakan Anda memang sangat tidak teratur dan tidak memiliki aturan sama sekali. Namun, saat Anda menyerang saya, Anda masih akan berubah dari satu gangguan ke urutan lainnya, karena serangan yang tidak teratur juga berarti efisiensi yang rendah. Ketika kamu menyerangku, kamu akan berpindah dari ketidakteraturan ke keteraturan. Itu dia. Mary tiba-tiba sadar, lalu tersenyum galak. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku jika kamu bisa memprediksi gerakanku? Lehernya menjadi lebih tebal, dan Mary patah bebas dari genggaman Li Fuchen. Halo berdarah. Lingkaran merah darah beriak di sekitar tubuh Mary, dan cakarnya seperti penusuk, mengebor keras ke dada Li Fuchen. Puff. Cakarnya dimasukkan langsung ke dalamnya dan tertancap di sana. Tidak bagus. Mary ingin menarik telapak tangannya. Aku ingin pergi, tapi sudah terlambat. Li Fuchen meninju, memukul kepala Mary. Ah! Pukulannya begitu kuat hingga kepala Mary pecah. Dari segi pertahanan, dia jauh lebih buruk dari Ramos dan Devin. Menariknya, kita semua telah meremehkannya. Jika bukan karena aku, keluarga Dograku mungkin akan menderita kerugian besar dan menderita luka parah. Pemimpin suku manusia serigala menghela nafas dengan emosi. Tuan Aaron pasti akan mampu menghadapi manusia ini jika dia mengambil tindakan. Beberapa orang suci manusia serigala yang lebih lemah yakin. Harun yang mereka sebut adalah manusia serigala emas di antara manusia serigala, dan dikenal sebagai manusia serigala di antara manusia serigala. Awalnya aku datang ke sini untuk bersantai kali ini, tapi aku tidak menyangka akan mengambil tindakan. Ayo pemanasan saja. Aaron membuka jubah hitamnya, mengayunkan tubuhnya, dan langsung berubah menjadi manusia serigala dengan rambut emas, dan bahkan miliknya muridnya berwarna emas. Kuning penuh dengan temperamen yang mulia dan keras. Dengan kilatan cahaya keemasan, Li Fuchen tergores dengan bekas cakar sedalam tulang. Puff-puff. Dalam sekejap mata,
puluhan bekas cakar tergores di tubuh Li Fuchen. Bekas cakar yang paling dalam bahkan mematahkan tulang. Dibandingkan dengan Mary, manusia serigala emas bernama Aaron lebih cepat dan kuat. Li Fuchen memperkirakan kecepatan lawan hampir 1,5 kali lipat kecepatan Mary, dan kekuatannya lebih dari 5 kali lipat kecepatan Mary. Dengan bergabungnya Aaron, Li Fuchen benar-benar dirugikan dan tidak bisa mengangkat kepalanya sama sekali. Namun, yang membuat keempat manusia serigala tidak bisa berkata-kata adalah tidak peduli seberapa parah bekas luka di tubuh Li Fuchen, mereka selalu dapat pulih dalam sekejap mata, dan hilangnya vitalitas sangat minim. Ketahanan yang kuat. Aaron mengerutkan kening. Cakar suku manusia serigala mereka mengandung aturan merobek. Apapun yang terkoyak oleh cakar manusia serigala akan sulit untuk dipulihkan dan vitalitasnya akan terus hilang. Sebagai manusia serigala emas, aturan merobek yang terdapat pada cakarnya adalah unik untuk manusia serigala biasa secara logika. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan pemulihan Li Fuchen, dia tidak akan pulih dalam waktu singkat. Pandangan serius muncul di matanya, dan Aaron tahu bahwa dia masih meremehkan Li Fuchen. Dalam pertarungan antar Raja Suci, jika kekuatannya tidak jauh berbeda, sebenarnya yang penting adalah siapa yang bisa melawan dan siapa yang memiliki kekuatan pemulihan lebih kuat. Ketahanan Li Fuchen lebih kuat dari Raja Ibel 15 teratas dari klan Ibel 15. Tidak mudah untuk menghancurkan tubuh bintang abadiku. Li Fuchen melihat ke segala arah, terus mencari celah Yalun. Tubuh abadi bintang tingkat lanjut memang sangat kuat. Cakar klan manusia serigala mungkin efektif melawan Raja Ibel 15, tetapi tidak terlalu efektif melawan tubuh abadi bintangnya dan tidak dapat robek dan berdarah. Ledakan. Kemampuan pengamatan Li Fuchen tidak diragukan lagi menakutkan. Meskipun Aaron lebih cepat dari Mary, berdasarkan prasangkanya, masih ada kekurangan. Dengan sebuah pukulan, Li Fuchen memukul dada Aaron. Lengannya mati rasa, dan tubuh Li Fuchen terbang menjauh. Aaron, sebaliknya, tidak terluka. Menyikat rambut emas di dadanya, seolah menyapu debu, Aaron mengangkat kepalanya dan berkata perlahan, harus kukatakan, ketahananmu luar biasa, tapi terus kenapa, kamu bahkan tidak bisa menembus pertahananku, kamu bertarung denganku. Kudengar manusia serigalamu akan kehilangan 10 kali lipat kekuatan fisiknya setelah berubah menjadi manusia serigala. Kata Li Fuchen. Mary di samping Aaron mencibir, sepertinya kamu tidak cukup tahu tentang manusia serigala kami. Kekuatan fisik manusia serigala kami lebih dari 10 kali lipat dari kebanyakan ras. Kehilangan 10 kali kekuatan fisik kami bukanlah apa-apa bagi kami. Mereka memang ras yang bertarung. Li Fuchen mengangguk. Manusia serigala, seperti Ibel 15 dan manusia, sedang bertarung dalam ras. Sebagai ras yang bertarung, mereka sangat tidak normal dalam beberapa aspek. Aku menasihatimu untuk menyerah saja, dan mungkin aku bisa mengampuni nyawamu. Ramos tersenyum muram. Dia pernah dipukuli habis-habisan oleh Li Fuchen sebelumnya, dan diam-diam dia memutuskan di dalam hatinya bahwa dia akan menyiksa Li Fuchen ketika dia menangkapnya. Li Fuchen tersenyum dan berkata, ini belum sampai pada level ini. Keras kepala. Diwen berteriak dengan dingin. Tidak peduli omong kosong apapun yang kamu bicarakan dengannya, basmi saja dia. Mary menjilat bibirnya, lendirnya menetes. Keempat manusia serigala mendekati Li Fuchen dari 4 sudut, masing-masing dengan mata dingin dan kejam. Sepertinya kita masih harus memperlihatkan kekuatan ilmu pedang kita. Li Fuchen membalikkan telapak tangannya dan pedang silat jatuh di tangannya. Pendekar. Aaron mengerutkan kening, samar-samar merasakan firasat buruk. Kamu pikir kamu bisa mengalahkan kami dengan pedang kelas 1? Ramos berkata dengan nada meremehkan. Pergi. Diwen memimpin dan bergegas menuju Li Fuchen. Niat pedang mengunci mereka berempat. Mata Li Fuchen dengan tegas mengayunkan pedangnya, lautan pedang tidak memiliki batas. Lautan pedang yang bergulung menelan mereka berempat sekaligus. Aaron layak menjadi manusia serigala emas. Dia benar-benar melayang naik turun di lautan pedang, membuat orang tampak seperti mencoba menerobos laut. Sayangnya, dia terseret pada akhirnya. Apa? Manusia serigala lain di kapal hantu itu tercengang. Keterampilan pedang Li Fuchen sebenarnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bukankah ini berarti keluarga Dogra dalam bahaya? Jika ada yang tidak beres, segera kembali ke kota Wanling. Manusia serigala di kapal hantu memperingatkan. Engah, lautan pedang kecewa, dan sesosok tubuh jatuh. Jika dilihat lebih dekat, sosok tersebut tak lain adalah Harun. Namun saat ini, dia sangat menderita, dengan bekas pedang di sekujur tubuhnya dan rambut emas menempel, seperti guk-guk yang tenggelam. Dengan tatapan garang di matanya, Aaron berkata, tidak peduli siapa kamu, jika kamu membasmi Mary dan yang lainnya,
kamu sudah mati. Meskipun jurus pedang Li Fuchen sangat kuat, dia bisa langsung menyeretnya ke alam pedang dan melenyapkannya dengan kekuatan alam pedang. Tapi dia adalah manusia serigala emas dan tidak mudah dibasmi. Dia memang manusia serigala di antara manusia serigala. Li Fuchen dapat melihat bahwa luka di tubuh lawannya tidak berakibat fatal, tetapi hanya bisa dianggap sebagai luka serius. Perlu dicatat bahwa aura lawan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya semakin serius cederanya, semakin kuat kemampuan bertarungnya. Jianhai Wuya memang tidak mampu membasmi entitas dengan pertahanan atau vitalitas yang kuat dalam satu pukulan. Li Fuchen tidak menganggapnya serius. Kematian. Kecepatan Aron meledak hingga batasnya. Jelas bahwa tubuh aslinya telah tiba di depan Li Fuchen, tetapi masih ada hantu yang sangat nyata yang tersisa di tempatnya aura. Cakar yang tajam dan tebal mencakar kepala Li Fuchen. Aron meraung di dalam hatinya. Dengan cakar ini, dia pasti akan merobek kepala Li Fuchen dan membasminya. Li Fuchen tidak bergerak, hanya berdiri di sana. Ini hampir berakhir. Pikiran itu terlintas di benaknya, dan sudut mulut Li Fuchen sedikit terangkat. Ledakan, cahaya pedang yang menakjubkan bersinar di alam semesta, dan pesona pedang terpancar, yang sangat melonjak tetapi kembali ke sifat aslinya. Tidak mungkin. Tubuh Aron membeku, dan saat berikutnya, tanda darah muncul di wajahnya, dan gumpalan darah mengalir ke bawah. Tidak ada yang mustahil. Sejak kamu bertemu denganku, nasibmu saat ini telah ditentukan. Li Fuchen berkata dengan ringan. Aku tidak mau menyerah. Aron meraung marah dan terus menyerang Li Fuchen. Tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali, cahaya pedang keluar dari tubuhnya, dan di saat yang sama, bekas darah muncul di tubuh Aron. Bang! Dalam sekejap, Aron meledak berkeping-keping, dan setiap potongan daging dan darah terus meledak. Gerakan Wan Jian kembali ke klan adalah yang paling sempurna dari semua jurus pedangku, yang memiliki celah paling sedikit, jurus yang paling mendominasi, dan yang paling kembali ke alam. Meskipun Wan Jian diciptakan oleh jurus pedang Guizhong sendiri, tetapi seiring Wan Jian Guizhong secara bertahap menjadi lebih kuat, Li Fuchen masih sangat terkejut. Langkah ini sempurna. Selama niat pedang ada di dalam hatinya, tidak peduli bagaimana musuh menyerangnya, itu akan memicu energi pedang Wan Jian Guizhong menjadi bumerang. Dengan kata lain, meskipun dia tidak menghindar, orang lain bahkan tidak berpikir untuk memukul tubuhnya. Sebelumnya, Li Fuchen hanya melawan 4 manusia serigala dengan kekuatan pemurnian tubuhnya. Jika dia menggunakan Wan Jian Guizhong, manusia serigala betina dan manusia serigala emas tidak akan bisa menyentuh tubuhnya, tidak peduli seberapa cepat mereka. Melarikan diri, kembali dan beritahu pemimpin klan. Manusia serigala di kapal hantu segera mengendalikan kapal hantu untuk melarikan diri ke dalam kehampaan dan terbang menuju bintang teleportasi. Bisakah kamu pergi? Li Fuchen mengayunkan pedangnya, dan lautan pedang yang berjadewa menyelimuti kapal hantu itu. Setelah beberapa kedipan, kapal hantu itu jatuh ke dalam kehampaan, dan semua manusia serigala di dalam kapal hantu itu dicekik oleh energi pedang. Setelah membersihkan medan perang, Li Fuchen melihat cincin luar angkasa di tangannya dengan senyuman di wajahnya. Orang-orang ini benar-benar anak laki-laki pemberi uang. Kekayaan masing-masing Saint Lord sangat mencengangkan. Total sumber daya di cincin luar angkasa ini diperkirakan tidak kurang dari 100.000 batu spiritual berkualitas tinggi, mungkin lebih. Tetapi keuntungan terbesar adalah kapal ini. Li Fuchen memandangi kapal hantu itu. Tidak ada keraguan bahwa kapal hantu adalah harta rahasia dari alam ekstrim, dan terlihat berbeda dari harta rahasia umat manusia. Kapal ini mengandung kekuatan yang sangat kuno. Setelah menghabiskan beberapa waktu, Li Fuchen menghapus tanda di kapal hantu dan menaiki kapal hantu tersebut. Saat Li Fuchen mengaktifkan kapal hantu itu berkedip dan menghilang ke dalam kehampaan tanpa suara. 1 kali kecepatan cahaya, 2 kali kecepatan cahaya, 3 kali kecepatan cahaya. Sebenarnya 15 kali kecepatan cahaya. Ekspresi terkejut melintas di wajah Li Fuchen kecepatan cahaya dengan keterampilan melatih tubuhnya. Tidak ada keraguan bahwa kapal hantu adalah harta rahasia kelas 1, dan karena ini adalah harta rahasia tipe kapal, nilainya jauh lebih tinggi daripada kebanyakan harta rahasia kelas 1, dan secara langsung mengejar rahasia super kelas 1, harta karun. Berkat kapal hantu itu, Li Fuchen hanya butuh beberapa bulan untuk kembali ke Deep Blue Star. Sayangnya, susunan teleportasi dari pesawat biru tua ke bintang biru tua hanyalah susunan teleportasi satu arah dan tidak dapat ditransmisikan ke arah sebaliknya. Akibatnya, bahkan jika ia melakukan perjalanan dengan kapal hantu, ia akan membutuhkan Li Fuchen 2 tahun untuk kembali ke Deep Blue Plane. 2 tahun terlalu lama bagi Li Fuchen,
dan menghabiskannya di jalan adalah hal yang sia-sia. Li Fuchen menutup tubuhnya dengan pedang dan berubah menjadi cahaya pedang dan terbang menjauh. Di alam semesta, terlihat dengan mata telanjang, seberkas cahaya pedang bergerak dengan cepat. Karena kecepatannya yang begitu cepat, hal ini membuat orang merasa seperti kembali ke masa lalu yang begitu jauh. 50 kali kecepatan cahaya, itu layak untuk teknik pedang Tianxing. Li Fuchen diam-diam memuji di dalam hatinya. Dia hanya mengembangkan teknik pedang Tianxing ke tingkat ekstrim kelas 1. Jika dia mencapai tingkat ekstrim kelas super, kecepatannya mungkin akan mencapai ratusan atau ribuan kali lipat. Teknik pedang Tianxing dikenal sebagai yang tercepat di antara ilmu pedang kelas 1 super di pesawat biru tua. Bukan tanpa alasan, diperkirakan di bidang bintang ini, tidak banyak ilmu pedang kelas 1 super lebih cepat dari jenis teknik pedang Tianxing. Berkendara dengan kecepatan 50 kali kecepatan cahaya, Li Fuchen merasa batas ruang dan waktu menjadi kabur. Segala sesuatu adalah keberadaan yang cair, bintang-bintang hanyalah pecahan kerikil dan debu yang lebih besar, yang lewat dalam sekejap. Pesawat biru tua, di atas lautan luas, langit sebening air. Panggilan, sebuah hantu melintas, dan di dalam hantu itu ada seorang suci manusia. Wosh wosh. Dari belakang, sekelompok aliran cahaya Ibel 15 mengejarnya. Dalam aliran energi Ibel 15, ada semua orang suci Ibel 15. Langit telah berubah di alam biru tua. Kapan kita, manusia suci, diburu dan dibasmi secara terbuka oleh klan Ibel 15 dan orang suci Ibel 15? Penguasa suci api roh sangat marah. Dia adalah salah satu dari 10 sekte besar di alam biru tua, Istana Api Suci, Penatua, di masa lalu, berdasarkan posisinya di alam biru tua Istana Api Suci, apakah mereka manusia atau monster, mereka harus melakukannya, beri mereka 3 poin wajah. Jangankan mengejar dan membasmi para tetua Istana Api Suci secara terbuka, bahkan jika mereka mengejar dan membasmi murid Istana Api Suci, itu tidak masalah. Orang pembawa sial klan Ibel 15, ketika klan Ibel 15 menyerbu, mereka menyaksikan api dari sisi lain dan tidak menunjukkan kekuatan apapun. Sekarang, memanfaatkan vitalitas klan manusia, yang rusak parah, dan memaksa mereka kemana-mana, mereka dengan sengaja memprovokasi perang. Ketika klan manusia yang kuat kembali, kita harus mereka dicopot. Alasan mengapa Holy Lord Linghuo diburu adalah kematian monster tingkat pertama. Orang suci Ibel 15 yang mengejarnya dari belakang percaya bahwa dia telah membasmi binatang Ibel 15 tingkat pertama. Alasannya konyol. Mari kita tidak membicarakan apakah itu monster tingkat pertama yang dia basmi. Dengan statusnya sebagai orang suci yang agung, bahkan jika dia membasmi 10.000 monster tingkat pertama, apalagi satu monster tingkat pertama, itu bukanlah masalah besar. Di sisi lain, jika orang suci Ibel 15 membasmi orang biasa, apakah dia akan dikejar oleh orang suci tersebut? Ini sepenuhnya mustahil. Hanya dapat dikatakan bahwa klan Ibel 15 telah melakukan segala kemungkinan untuk memprovokasi perang. Selama mereka menemukan alasan, mereka akan mulai memprovokasi umat manusia. Soal sah atau tidaknya alasan tersebut, mereka tidak peduli. Tentu saja, Yang Mulia Linghuo baru saja berbicara. Ada orang kuat di ras manusia yang belum pernah kembali dari dunia luar, dan ada juga orang kuat di ras Ibel 15 yang belum pernah kembali dari dunia luar. Dari zaman kuno hingga sekarang, kekuatan ras manusia dan ras Ibel 15 hampir sama, dan jarang ada kesenjangan yang besar. Tapi sekarang, umat manusia hanya memiliki satu Holy Lord Iron Cloud, tapi ras Ibel 15 memiliki 2 Master Ibel 15. Sebelumnya, Holy Lord Taeyun telah maju untuk memperingatkan klan Ibel 15 dan menyuruh mereka untuk tidak menimbulkan masalah. Sayangnya, klan Ibel 15 bertekad untuk mendominasi bidang biru tua dan mengabaikan peringatan Holy Lord Taeyun dan terus menimbulkan masalah saat Holy Lord Taeyun bersiap untuk berdiri. Pada saat itu, kedua Raja Ibel 15 itu muncul. Dari dua Raja Ibel 15 ini, yang satu adalah binatang suci tingkat tinggi, dan yang lainnya adalah binatang suci tingkat menengah. Mereka sangat kuat, bahkan jika Tuan Suci Taeyun memiliki harta rahasia tertinggi kelas super, dia tidak dapat menekan mereka. Sebaliknya, dia kewalahan oleh mereka. Saat Holy Master Taeyun terluka, klan Ibel 15 menjadi semakin tidak bermoral. Selama beberapa tahun terakhir, setidaknya 20 Raja Suci manusia diduga telah mati di tangan klan Ibel 15. Api Roh Kudus Dewa, menderita kematian. Di laut, rangkaian air mengalir mengelilingi satu sama lain menuju api Roh Kudus Dewa. Secara tidak sengaja, Holy Lord Linghuo terjerat dalam salah satu rantai saat ini.
Meskipun dia melepaskan diri pada saat pertama, penutup biru muda lainnya jatuh dari langit dan menutupi dirinya. Rusak. Api spiritual Holy Lord merentangkan tangan kanannya, dan bola api spiritual menyala. Dengan jentikan tangannya, api spiritual berubah menjadi naga api dan mengenai penutup biru muda. Bang! Sampul biru muda bergetar tetapi tidak pecah. Sage Lord Linghuo, mohon berlutut dan mohon ampun. Dalam sekejap mata, sekelompok orang suci Ibel 15 mengepung Holy Lord Linghuo. Lord Linghuo berkata dengan sungguh-sungguh sekelompok binatang juga ingin aku berlutut dan memohon belas kasihan, bermimpi tentang baju besi api roh. Sepasang baju besi api muncul di tubuh Lord Linghuo, dan nyala api menyebar. Pergilah. Orang-orang suci Ibel 15 ini tidak membuang waktu dan bergabung untuk menyerang Holy Lord of Spirit Fire. Meskipun kekuatan orang suci Ibel 15 jauh lebih buruk daripada orang suci manusia, bagaimanapun juga, ada keunggulan numerik, dan di antara orang suci Ibel 15 ini, salah satunya adalah binatang suci, yang sangat kuat dan tidak lebih buruk dari manusia, orang suci. Klik, salah satu lengan Holy Lord Linghuo tercakar oleh orang suci Ibel 15, dan dia mengeluarkan banyak darah. Apakah situasi umat manusia telah mencapai titik ini? Setelah lebih dari setengah tahun, Li Fuchen akhirnya tiba di pesawat biru tua. Setelah melewati lapisan atmosfer, Li Fuchen tiba di atas lautan luas, tepat pada waktunya untuk melihat pemandangan di bawah. Sambil menggelengkan kepalanya, Li Fuchen merasa bahwa umat manusia di pesawat biru tua juga cukup sedih. Klan Ibel 15 menyerbu, dan umat manusia melawan lagi. Sosok itu turun, dan Li Fuchen muncul dalam sampul biru muda. Siapa? Tanda tanya petik 2. Siapa yang peduli padanya, karena dia adalah orang suci manusia, dia akan dibasmi tanpa ampun. Kemunculan Li Fuchen yang tiba-tiba mengejutkan semua orang suci Ibel 15, tetapi kemudian mereka semua mulai tertawa terbahak-bahak. Basmi, semua orang suci Ibel 15 bertarung dalam pertempuran jarak dekat atau menggunakan kemampuan bawaan mereka untuk menyerang Li Fuchen. Hati-hati. Petik 2. Ledakan. Cahaya kemasan menghilang segera setelah dilepaskan, dan semua orang suci Ibel 15 yang mengepung Li Fuchen dimusnahkan, bahkan tidak ada satupun residu yang tersisa. Apakah ini semua akan musnah? Holy Lord Linghuo tercengang. Di sini berbahaya, silakan segera pergi. Li Fuchen meninggalkan beberapa patah kata dan terbang menuju benua di Tian. Terima kasih. Dia memandang Li Fuchen dari kejauhan. Yang mulia Linghuo punya firasat bahwa orang ini mungkin bisa menimbulkan gelombang kekacauan baru, dia akan hancur berkeping-keping kapan saja, jadi dia harus segera kembali. Istana Api Suci adalah pilihan terbaik. Setelah tiba di benua di Tian, melihat keluarganya dan Gunung Xuankong baik-baik saja, Li Fuchen terbang kembali ke benua Donglin. Seperti yang diharapkan Li Fuchen, vitalitas dunia di benua Donglin telah meningkat dan kini telah melampaui benua di Tian. Jalan surga adalah untuk menutupi kekurangan ketika ada kerugian berlebih. Mungkin invasi ras alien juga merupakan hal yang baik untuk pesawat biru tua. Praktek para pejuang adalah menjara esensi langit dan bumi. Prajurit biasa hanyalah itu. Raja suci manapun, bagi pesawat mereka semua adalah beban. Selama Raja Suci ini masih hidup, dia akan terus meminta pesawat itu pesawat, tetapi selalu ada beberapa orang suci yang menentang surga yang abadi dan abadi. Dewa suci mati di alam semesta, dan esensinya tidak dapat kembali ke pesawat. Hal ini menyebabkan pesawat tersebut secara bertahap melemah dan vitalitas langit dan bumi menjadi lambat laun menjadi langka. Meskipun invasi ras alien merupakan bencana bagi umat manusia, namun belum tentu menjadi bencana bagi pesawat. Perang membawa kematian, menyebabkan banyak orang suci mati dan esensi mereka kembali ke pesawat. Selain itu, esensi dari orang suci alien juga merupakan tonik yang bagus untuk pesawat tersebut. Benua Roh Kudus hampir menjadi dunia klan Ibel 15. Di masa lalu, hanya sedikit orang suci Ibel 15 yang aktif di benua tingkat tinggi. Sekarang, apakah mereka orang suci Ibel 15 di darat atau di lautan? Kebanyakan dari mereka datang ke benua tingkat tinggi untuk bersaing dengan manusia untuk mendapatkan sumber daya dan wilayah. Ras manusia secara alami tidak ingin wilayah tempat tinggalnya dikompresi, dan terus-menerus berkonflik dengan ras Ibel 15, dan peperangan sedang berkecamuk. Satu-satunya tempat yang relatif sepi dan damai adalah beberapa tempat seperti kota utama dan Sujia. Pedang matahari pembelah api langit. Di luar kota tingkat rendah yang rusak, Li Jianxin sedang melawan beberapa orang suci Ibel 15. Li Jianxin saat ini tidak lagi seperti dulu. Tingkat kultivasinya tidak hanya dipromosikan ke alam persatuan tingkat kedua, tetapi pedang di tangannya juga merupakan pedang Jidao terbaik,
pedang Tianxing kekuatannya sebanding dengan Raja Suci tingkat tinggi biasa. Tapi lawannya tidak boleh diremehkan, mereka adalah dua orang suci Ibel 15 tingkat menengah dan dua orang suci Ibel 15 tingkat tinggi. Boom, boom, boom. Dengan 1 lawan 4, Li Jianxin akhirnya dikalahkan. Setelah puluhan gerakan, dia memuntahkan darah dan terbang mundur. Li Jianxin, teknik pedang Tianxing bukanlah sesuatu yang bisa kamu gunakan seperti ini. Sepanjang jalan, Li Fuchen membasmi monster yang tak terhitung jumlahnya. Siapapun yang melihat monster menindas umat manusia akan dibasmi tanpa ampun. Di langit, cahaya pedang menyala, dan Li Fuchen muncul di atas Li Jianxin. Li Fuchen, murid Li Jianxin menyusut. Orang suci jenius lainnya datang, basmi dia. Melihat bahwa Li Fuchen hanya berada di alam kesatuan tingkat keempat, keempat orang suci Ibel 15 tidak menganggapnya serius. Hati-hati, angin langit akan memotong dengan kecepatan tinggi. Li Fuchen tidak menghunus pedangnya, tetapi mencabut jari pedangnya, dan gumpalan angin pedang menyebar dengan bebas antara langit dan bumi jelas mendekati kecepatan cahaya. Tentu saja, ini karena pada tingkat tinggi, di benua, di bidang biru tua, jika berada di langit berbintang, kecepatan jari pedang ini setidaknya akan mencapai puluhan kali kecepatan cahaya. Puff puff puff. Keempat orang suci Ibel 15 tidak mampu melawan sama sekali. Mereka ditusuk ke dalam saringan dalam sekejap. Apakah ini inti dari teknik pedang Tianxing? Li Jian terkejut. Tentu saja dia tahu bahwa Li Fuchen telah berlatih teknik pedang Tianxing, bahkan pedang Tianxing pun ditemukan oleh pihak lain. Namun menurut pendapatnya, Li Fuchen hanya dapat mengembangkan teknik pedang Tianxing paling banyak ke tingkat ekstrim tingkat ketiga, dan dengan mengandalkan pedang Tianxing, dia akan mampu mengembangkan seni pedang Tianxing ke tingkat ekstrim tingkat ketiga dalam waktu singkat. Namun sekilas, ilmu pedang Tianxing Li Fuchen tidak hanya berada pada tingkat ekstrim tingkat ketiga, tetapi setidaknya tingkat ekstrim tingkat kedua, dan bahkan mencapai tingkat ekstrim tingkat pertama. Seperti yang diharapkan dari penguasa pedang tertinggi. Di dalam pedang Tianxing, roh pedang diam-diam menghela nafas. Meskipun Li Jianxin cukup luar biasa, dibandingkan dengan Li Fuchen, dia tidak diragukan lagi adalah seorang kurcaci. Lama tidak bertemu, mata Li Fuchen tertuju pada Li Jianxin. Sudah lama sekali. Awalnya aku berpikir aku bisa menyusulmu, tapi sepertinya aku terlalu optimis. Menarik napas dalam-dalam, Li Jianxin berkata perlahan. Li Fuchen tersenyum tipis, umat manusia lemah sekarang, bekerja keras. Dia sendiri tidak dapat melakukan ini untuk umat manusia yang besar. Orang-orang seperti Li Jianxin, Kaisar Pedang, dan Kaisar Pedang Wuking adalah kemakmuran masa depan umat manusia ras. Harapan, tapi saya tidak tahu apakah orang-orang ini telah dipromosikan menjadi Raja Suci. Keduanya tidak memiliki banyak persahabatan. Setelah percakapan singkat, Li Fuchen pergi. Aku masih terlalu lemah. Melihat punggung Li Fuchen, Li Jianxin mengepalkan tangannya dengan erat. Dengan bantuanku, tidak akan sulit bagimu untuk menjadi guru suci di masa depan, dan dia ditakdirkan untuk menjadi dewa. Pedang surgawi. Terlalu sulit untuk menjadi Raja Surgawi. Ketika leluhur keluarga Li, Raja Pedang, menjadi Raja Suci, secara kebetulan dia mengembangkan garis keturunan Skywalker. Kemudian, berdasarkan garis keturunan Skywalker, dia menciptakan teknik alam ekstrim kelas 1, keterampilan pedang Tianxing. Meskipun demikian, Raja Pedang juga itu hanya keberadaan yang lebih lemah di antara Tianjun. Tianjun yang benar-benar kuat harus memahami seni bela diri tertinggi. Adapun Tianjun yang tak tertandingi, mereka tidak hanya perlu memahami seni bela diri tertinggi, tetapi juga perlu menciptakan yang tertinggi seni bela diri. Dua fase kombinasi benar-benar tak terkalahkan. Tentu saja, di atas Raja Surgawi, ada para dewa, tetapi para dewa tidak dapat dicapai dengan bakat, tetapi juga secara kebetulan. Jika Anda tidak memiliki kesempatan, meskipun Anda memiliki bakat yang tak tertandingi, Anda bahkan tidak dapat berpikir untuk menginjakan kaki di alam setengah dewa. Saya bisa melakukan apapun yang nenek moyang saya bisa lakukan. Li Jianxin tidak percaya bahwa dia tidak bisa menjadi Raja Surgawi. Di masa lalu, dia tidak memiliki tujuan, yang membuatnya santai telah berhenti memaksakan diri sepanjang waktu. Kota Fengyun, markas besar Persatuan Pendekar Pedang. Li Fuchen, kamu akhirnya kembali. Kupikir kamu telah jatuh. Melihat Li Fuchen, Raja Pedang Xuanming menghela nafas lega. Ini adalah masa-masa sulit. Dalam beberapa dekade terakhir, tidak ada satupun Raja Suci yang akan mati, tetapi sekarang lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi yang jatuh setiap tahunnya. Li Fuchen, bertanya Master Pedang Xuanming, apakah ada yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir?
Master Pedang Xuanming menghela nafas, hal-hal lain baik-baik saja, kecuali Master Pedang Wan Xiang hilang. Master Pedang Wan Xiang hilang. Dengan kekuatan Master Pedang Wan Xiang, kecuali dia adalah orang suci tertinggi, tidak mudah untuk mempertahankannya. Ngomong-ngomong, rekanmu, yang bernama Yan Qingwu, dijemput oleh orang-orang dari keluarga Yan dari Sekte Pedang Suci. Tuan Pedang Xuanming teringat sesuatu dan melanjutkan. Apakah kalian sudah saling mengenal? Li Fuchen merasa tidak nyaman dan berencana mengunjungi Sekte Pedang Suci secara langsung dalam beberapa hari. Sekte Pedang Suci adalah salah satu dari 10 sekte besar di bidang biru tua. Master sekte tersebut, Taiyin Sword Sein, adalah Sein tingkat atas yang sangat kuat. Selama masa kejayaan Sekte Pedang Suci, sama seperti Persatuan Pendekar Pedang, ada seorang penguasa surgawi. Penguasa surgawi itu disebut penguasa surgawi Pedang Suci. Dalam pertempuran invasi beberapa tahun lalu, Sekte Pedang Suci menderita banyak kerugian. 8 Raja Suci terbasmi dalam pertempuran tersebut, salah satunya berasal dari keluarga Yan. Sebagai salah satu dari 7 keluarga besar Sekte Pedang Suci, keluarga Yan selalu memiliki 2 Raja Suci yang bertanggung jawab, sehingga mampu mempertahankan posisinya sebagai keluarga ketiga dari Sekte Pedang Suci. Keluarga Yan kehilangan seorang Raja Suci, dan dia adalah Saint Lord yang paling kuat dari keluarga Yan. Sekarang Saint Lord yang tersisa disebut Long Sword Saint Lord, dan dia hanya memiliki budidaya tingkat kedua dari alam persatuan suara keluarga Yan di Sekte Pedang Suci. Dalam jangka panjang, keluarga Yan pasti akan menurun. Untungnya, Holy Lord Chang Sword membawa kembali seorang jenius terbaik dengan darah keluarga Yan. Ketika jenius top ini berada di tingkat alam Dharma, dia telah memadatkan Roh Kudus dan memiliki pemahaman bawaan yang luar biasa. Tidak ada yang tahu bahwa begitu anggota keluarga Yan dipromosikan menjadi Saint Lord, Fei Yan Daoyun akan dilahirkan dalam Roh Kudus. 2 Saint Lord keluarga Yan bersama Fei Yan Daoyun dapat dengan mudah merasakan keberadaan satu sama lain, tetapi hal ini membuat The Long Sword Saint sangat-sangat terkejut mengapa dia tidak bisa merasakan keberadaan pihak lain sebelumnya. Di puncak Fei Yan, salah satu dari 18 puncak keluarga Yan, Yan Qingwu sedang berlatih pedangnya. Teknik pedangnya seringan burung layang-layang, dan dipenuhi dengan pesona pedang yang unik. Aliran cahaya menembus langit dan mendarat di puncak Fei Yan. Sungguh langkah yang hebat dengan teknik pedang Fei Yan. Tampaknya kamu telah melatih teknik pedang Fei Yan hingga tingkat yang sangat mendekati tingkat ekstrim. Penguasa pedang panjang adalah seorang pria parubaya dengan janggut panjang. Dia mengangguk dengan kekaguman di wajahnya. Teknik pedang terkuat dari Sekte Pedang Suci secara alami adalah 9 teknik pedang tertinggi dari pedang suci penguasa surgawi, sedangkan teknik pedang terkuat dari keluarga Yan adalah teknik pedang Fei Yan, teknik pedang pamungkas kelas 1 yang diciptakan oleh nenek moyang, keluarga Yan. Hanya dalam beberapa tahun, hanya Yan Qingwu yang dapat mengembangkan teknik pedang Fei Yan ke tingkat yang sangat mendekati tingkat ekstrim. Selama ribuan tahun, hanya Yan Qingwu yang dapat melakukannya. Aku telah bertemu dengan leluhurnya. Yan Qingwu meletakkan pedangnya dan berdiri di sana, mengepalkan tinjunya ke arah petapa pedang panjang. Meski dibawa kembali ke keluarga Yan, dia tidak mengenali orang tuanya. Qingwu, kamu adalah pilar masa depan keluarga Yanku. Jangan tunda latihan pedangmu karena urusan pribadi. Jika kamu tidak ingin menghubungi Li Fuchen di masa depan, cobalah untuk tidak menghubunginya. Suatu hari, ketika kamu cukup kuat, kita bisa membicarakan urusan pribadi lagi. Tidak ada kata terlambat. Dia sudah lama mengetahui bahwa Yan Qingwu dan Li Fuchen, Tetua Umum dari Persatuan Pendekar Pedang, memiliki hubungan pribadi yang sangat baik. Dia mengatakan bahwa keduanya tidak berhubungan, tetapi Dewa Pedang Panjang sendiri tidak mempercayainya. Li Fuchen benar-benar luar biasa dan berbakat. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah orang paling berbakat di benua Roh Kudus di zaman modern. Sayangnya, orang ini menyinggung keluarga Zhu dan membasmi Zhu Hairong, Raja Bijak keluarga Zhu. Ketika leluhur pertama keluarga Zhu kembali, Li Fuchen pasti akan mati. Ini adalah masa-masa sulit, dan keluarga Yan tidak perlu menyinggung keluarga Zhu, yang memiliki latar belakang yang mendalam karena Li Fuchen. Mendengar ini, Yan Qingwu segera mengerti apa yang dimaksud oleh Dewa Pedang Chang. Leluhur, jika kamu khawatir aku akan melibatkan keluarga Yan, aku akan segera pergi. Tunggu sebentar, hitung aku, sudah selesai. Jelas tidak mungkin bagi Yan Qingwu untuk menghancurkan segalanya di masa lalu. Prioritas utama adalah membuat pihak lain memiliki rasa memiliki terhadap keluarga, mengutamakan keluarga dalam segala hal yang mereka lakukan. Sebagai keluarga ketiga dari Sekte Pedang Suci, apakah kamu juga khawatir tentang balas dendam keluarga Zhu? Siapa itu?
Mata Long Sword Saint King tajam, dan cahaya pedang keluar darinya, membasmi ke segala arah. Cahaya pedang membeku, dan Li Fuchen melangkah keluar dari kehampaan selangkah demi selangkah. Saya Li Fuchen. Li Fuchen. Orang suci pedang Chang mengubah warnanya sekarang Li Fuchen benar-benar muncul seperti ini. Dan yang paling penting adalah ini adalah keluarga Yan dari Sekte Pedang Suci. Ia dilindungi oleh banyak formasi di luar. Memasuki keluarga Yanku tanpa izin adalah pelanggaran berat, teriak Tuan Pedang Panjang dengan tajam. Hukuman mati. Siapa yang akan menghukumku? Li Fuchen tersenyum sedikit, dan kekosongan di sekitar Long Sword Saint tiba-tiba retak, dan pedang kekosongan menekan Long Sword Saint, membuat lawan tidak bisa bergerak. Meskipun Sekte Pedang Suci adalah salah satu dari 10 sekte besar di alam biru tua, sama sekali tidak ada Dewa Suci. Dengan kekuatan Li Fuchen, selama tidak ada Dewa Suci, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tentu saja, dia membutuhkan usaha untuk masuk ke rumah Yan secara diam-diam. Kamu kembali. Sedikit kelembutan muncul di mata gelap Yan Qingwu. Aku kembali. Li Fuchen mengangguk, kemarilah dan lihat kabarmu. Karena dia hidup dengan baik, dia tidak perlu mengambil orang lain kembali. Bagaimanapun, Yan Qingwu masih sangat aman di keluarga Yan, setidaknya lebih aman daripada di sampingnya. Keduanya mengobrol dengan tenang, meninggalkan Long Sword Saint ke samping. Long Sword Saint tidak berani merasa tidak puas sama sekali. Pedang Void di tubuhnya sangat tajam. Dia yakin selama dia melakukan gerakan sekecil apapun, dia pasti akan tertusuk oleh 10.000 pedang dan mati. Putra ini hanya takut dipromosikan menjadi Raja Suci. Tebak Dewa Pedang Panjang dalam hatinya. Sebelum Li Fuchen dipromosikan menjadi Saint Lord, dia bisa menjadi penatua umum dari Persatuan Pendekar Pedang. Sekarang dia telah menjadi Saint Lord, sulit untuk menebak seberapa kuat dia. Tapi yang pasti jika diberi waktu, Li Fuchen pasti akan menjadi penguasa Deep Blue Plain. Tentu saja premisnya adalah Anda bisa bertahan hingga hari itu. Pedang Void menghilang, Li Fuchen dan Yan Qingwu selesai mengobrol, dan berkata kepada petapa pedang panjang saya tersinggung. Petapa. Pedang panjang berkata dengan ringan Li Fuchen, kamu memang sangat kuat. Saya bukan lawanmu, tapi kamu tahu, ini adalah keluarga Yan. Selama aku punya pemikiran, aku bisa mengendalikan formasi untuk membasmimu. Formasi keluarga Yan adalah formasi tingkat tinggi tingkat 9. Masih bisa digunakan menjebak orang suci tingkat tinggi, selain itu, ada juga formasi pamungkas Sekte Pedang Suci yang menyelimuti bagian luar. Bahkan orang suci teratas tidak akan pernah bisa pergi dengan selamat setelah mereka terjebak. Kamu bisa mencobanya. Li Fuchen tersenyum ringan. Karena dia berani datang ke Sekte Pedang Suci dan keluarga Yan, dia tentu saja memiliki rencana yang sempurna. Pertama, Sekte Pedang Suci bukanlah keluarga Zhu, dan fondasinya tidak terlalu dalam. Keluarga Zhu dapat menahan serangan Holy Lord, tetapi Sekte Pedang Suci mungkin tidak mampu. Kedua, dengan jiwanya yang kuat, dia bisa mendeteksi semua ilusi. Apalagi Sekte Pedang Suci, Li Fuchen yakin dia bisa menemukan kekurangan bahkan dalam formasi keluarga Zhu. Ketiga, sekarang dia adalah Raja Suci tingkat atas, sebenarnya tidak banyak tempat di bidang biru tua yang bisa menghentikannya, dan itu tidak termasuk Sekte Pedang Suci. Orang suci pedang panjang tertegun. Dari mata dan nafas Li Fuchen, dia hanya melihat rasa percaya diri dan tidak ada sedikit pun rasa cemas. Dia tidak mengerti dari mana pihak lain mendapatkan kepercayaannya. Aku pergi. Ini adalah beberapa hadiah kecil yang kubawa kembali. Simpanlah. Sebelum pergi, Li Fuchen melemparkan cincin luar angkasa ke Yan Qingwu. Segera, tubuhnya bersinar dan berubah menjadi cahaya pedang. Sungguh menakjubkan. Penguasa suci pedang panjang menarik napas. Baru saja, dia telah memanipulasi formasi keluarga Yan untuk mengunci kekosongan, tapi dia masih tidak bisa menghentikan Li Fuchen untuk pergi. Penguasa pedang panjang tidak memberi tahu pedang suci. Dia punya firasat bahwa begitu dia melakukan ini pada orang suci lainnya, dia pasti akan meminta masalah. Karena dia tidak memiliki niat buruk, tidak perlu terlalu menyinggung perasaannya. Kata orang suci pedang panjang diam-diam. Yan Qingwu, yang mengambil cincin luar angkasa, membukanya dan melihat bahwa cincin itu penuh dengan sumber daya budidaya yang dapat dia gunakan, harta rahasia Jida, pedang dari baju besi Jida, dan sekumpulan batu roh kelas atas. Secara kasar, setidaknya ada ribuan batu roh kelas atas, cukup untuk dia latih hingga dia mencapai tahap tengah atau bahkan akhir dari alam persatuan. Pedang yang sangat tajam. Dia membalikkan tangannya dan pedang Jidao di cincin luar angkasa jatuh ke tangan Yan Qingwu. Ini adalah pedang hijau zamrud sepanjang 3 kaki. Sebelum pedang terhunus, aura pedang tajam mengelilingi Yan Qingwu,
membentuk aura pedang pelindung tubuh. Dentang, pedang itu terhunus, dan cahaya pedang hijau zamrud meledak, mengubah sebagian besar keluarga Yan menjadi hijau zamrud. Di langit, awan tiba-tiba terbelah. Pedang kelas 1, Longsword Sein kehilangan suaranya. Cahaya pedang terbang melintasi dataran tak berujung. Seperti yang diharapkan, di benua maju, kecepatan cahaya paling banyak hanya bisa mendekatinya, tetapi tidak bisa mencapainya, apakah itu kecepatan gerakan atau kecepatan serangan. Li Fuchen berpikir dalam hati. Dengan tingkat ilmu pedang saat ini, setelah pedang manusia bergabung menjadi satu, kecepatannya terlalu cepat. Namun, di bawah penindasan aturan langit dan bumi di benua maju, kecepatan cahaya selalu menjadi rintangan yang sulit untuk dilewati, mengatasi. Namun, meskipun tidak dapat melebihi kecepatan cahaya, ia masih sangat cepat jika mendekati kecepatan cahaya. Hanya dalam setengah jam, Li Fuchen melakukan perjalanan lebih dari 200 juta mil ke dataran Roh Kudus, dataran terbesar di benua Roh Kudus. Saint Lord Green Flame, apakah kamu yakin anak ini akan melewati dataran Roh Kudus? Puluhan juta mil di depan, dua sosok tersembunyi di kehampaan. Satu sosok adalah Zunanshan, dan sosok lainnya adalah orang suci Ibel 15 memancarkan fluktuasi energi Ibel 15 yang samar dan menakutkan. Apakah itu akan melewati dataran Roh Kudus? Kita akan lihat sebentar lagi. Terserah kamu untuk memindahkan Raja Ibel 15 Laut. Haha, selama dia lewat sini, dia tidak akan pernah kembali, mati atau hidup. Petik 2. Dia adalah salah satu dari 8 Raja Ibel 15 di Istana Ibel 15 Gila, dan kekuatannya setara dengan Raja Suci tertinggi. Alasan pertama mengapa dia bekerja sama dengan Zunanshan adalah karena keluarga Zu memiliki latar belakang yang cukup kuat bahkan hingga Ibel 15 Gila Istana tidak mau memprovokasi dia, jadi dia memenuhi syarat untuk bekerja sama dengannya. Alasan kedua untuk bekerja sama adalah dia tahu bahwa Li Fuchen memiliki senjata tertinggi dan kaya akan kekayaan. Dia di sini. Mata Zunanshan menajam. Tingkat pertumbuhan Li Fuchen terlalu cepat. Selama pertempuran invasi, kekuatan yang ditunjukkan Li Fuchen membuat Zunanshan sangat takut mampu melakukan apapun di sisi lain. Oleh karena itu, dia harus menghentikan pihak lain sejak awal. Di dataran yang tertiup angin, cahaya pedang melintas, dan kehampaan tiba-tiba berputar, seperti kaleidoskop, membungkus cahaya pedang dengan erat. Formasi jebakan. Seringai muncul di bibir Li Fuchen. Meskipun formasi jebakan ini hanya merupakan formasi tingkat tinggi tingkat 9, namun memiliki cakupan area yang luas. Siapapun yang menerobos akan terjebak oleh formasi tersebut. Dan perlu Anda ketahui bahwa berbagai jenis formasi memiliki kesulitan yang berbeda-beda dalam menghancurkannya. Ciri-ciri pembentukan jebakan bukanlah membasmi, melainkan menjebak sasaran. Seriusnya, formasi jebakan tingkat tinggi tingkat 9 bahkan dapat menjebak orang suci teratas untuk jangka waktu tertentu. Cahaya pedang menghilang dan Li Fuchen memperlihatkan sosoknya. Dengan kemampuannya, hanya dibutuhkan satu pedang untuk menembus formasi jebakan ini, asalkan dia tidak mau. Li Fuchen, hari ini adalah hari kematianmu. Kekosongan terbuka, dan Zunanshan serta Yihai Yaojun terbang keluar. Zunanshan, Li Fuchen sekilas mengenali Zunanshan. Sebelumnya, Master Pedang Wanxiang dan Master Pedang Xuanming melindungimu, tapi sekarang aku melihat siapa lagi yang bisa melindungimu. Zunanshan menatap Li Fuchen seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Terakhir kali dia ingin membawa Yan Qingwu dan Thunder Beast pergi, tetapi ditolak oleh Master Pedang Wanxiang dan Raja Pedang Xuanming. Sekarang dengan bantuan Raja Ibel 15 Yihai, Master Pedang Wanxiang dan Raja Pedang Xuanming bukanlah apa-apa. Benarkah? Li Fuchen memandang Zunanshan dan Yihai Yaojun sambil bercanda. Dia mengetahui kekuatan Zunanshan. Dengan banyak harta, kekuatannya bahkan lebih tinggi dari Master Pedang Xuanming, dan seharusnya setara dengan Master Pedang Wanxiang. Demon Sein di sebelah lawan, dilihat dari fluktuasi energi Ibel 15, tampaknya tidak lebih buruk dari Raja Ibel 15 Xuanming, dan bahkan lebih buruk dari Master Pedang Wanxiang. Formasi yang begitu kuat, dari Sein King teratas hingga ke bawah, benar-benar tak terkalahkan. Sangat disayangkan bahwa dirinya yang sekarang tidak lagi seperti sebelumnya. Zunanshan, selama pertempuran invasi, keluarga Zumu membasmi Master Pedang Baihua. Sekarang Master Pedang Wanxiang telah menghilang, aku khawatir itu ada hubungannya dengan keluarga Zumu. Aku tidak mencarimu, tapi aku tidak mencarimu. Aku tidak berharap kamu datang kepadaku. Li Fuchen tidak menyembunyikan niat membasminya dan perlahan berkata kepada Zunanshan. Mencariku, haha, ini lelucon paling lucu yang pernah kudengar. Zunanshan tampak galak, Li Fuchen,
kuakui kekuatanmu meningkat pesat. Aku tidak bisa mengalahkanmu sendirian, tapi dengan tambahan dari Yihai Yaojun, bahkan jika kamu memiliki sayap, di mana kamu bisa terbang. Xuanbing Yaojun sudah memberitahu mereka berdua tentang pelarian Li Fuchen dari Xuanbing Yaojun, jadi untuk berjaga-jaga, di area tingkat tinggi tingkat 9 telah dikerahkan formasi jebakan di dataran Roh Kudus. Selama Li Fuchen jatuh ke dalam formasi jebakan, tidak peduli seberapa cepat kekuatan lawan meningkat, dia tidak akan pernah bisa lepas dari pengepungan keduanya melampaui dia keduanya bergabung. Zhu Nanshan tidak pernah memikirkannya. Hanya bercanda, hanya orang bijak teratas yang bisa mengalahkan mereka berdua. Omong kosong apa yang kamu bicarakan dengannya? Mati. Raja Ibel 15 Yihai melambaikan tangannya, dan aturan saluran air tak berujung antara langit dan bumi berkumpul dan berubah menjadi garpu baja transparan yang tak terhitung jumlahnya yang terbang menuju Li Fuchen. Api memenuhi langit. Zhu Nanshan melompat, mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan lampu pedang api hijau kecil yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Li Fuchen. Apakah hanya ini yang kamu punya? Li Fuchen melambaikan tangannya, dan cahaya pedang garpu baja di langit hancur. Apa? Yihai Yaojun terkejut. Meskipun pukulan tadi bukanlah kemampuan bawaan, itu murni metode serangan biasa, tapi dengan kekuatannya, bahkan orang suci tingkat tinggi yang lebih kuat pun tidak dapat menahannya. Tidak mungkin. Wajah Zhu Nanshan menjadi pucat. Apa yang dia gunakan adalah ilmu pedang ekstrim kelas 2, tapi mudah dipatahkan oleh lawan. Bukankah ini berarti kekuatan lawan jauh melebihi miliknya? Saint Lord Green Flame, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Orang ini lebih kuat dari yang kita bayangkan. Raja Ibel 15 Yihai mulai menunjukkan keseriusannya. Ketika Raja Ibel 15 Xuanbing gagal menjatuhkan Li Fuchen, dia bahkan menertawakannya apakah mereka menyadari bahwa Li Fuchen lebih sulit dan lebih kuat dari yang mereka kira. Dia punya firasat bahwa lawannya pasti sudah membaik lagi. Alami. Zhu Nanshan membalikkan tangannya, dan penusuk dengan pola api kuno di permukaannya muncul di tangannya. Holy Fire Cone, harta rahasia terbaik dari alam ekstrim. Dengan harta rahasia ini, saya berharap Nanshan tidak takut pada siapapun di bawah Raja Suci tertinggi. Pergi. Zhu Nanshan mengangkat kerucut api suci, dan api berbentuk kerucut yang tak terhitung jumlahnya mengalir melalui kehampaan dan muncul di depan Li Fuchen dalam sekejap. Pindahkan gunung dan lautan. Holy Lord penggerak laut juga mengaktifkan bakatnya yang terkenal, dan melihat gelombang reguler jalur air di kehampaan, berubah menjadi gelombang mengerikan yang menghantam Li Fuchen. Hancurkan. Tinju kanannya bersinar, dan Li Fuchen meninju kekosongan. Dentur. Entah itu api berbentuk kerucut atau gelombang yang menakutkan, di depan kekuatan tinju Li Fuchen, dia bahkan tidak bisa menahan nafas dan langsung pingsan. Pada saat yang sama, sisa kekuatan tinju disalurkan ke arah Zhu Nanshan dan Yihai Yaojun. Tidak bagus. Zhu Nanshan terkejut dan dengan cepat mempersembahkan harta rahasia kedua. Manik-manik merah di ikat pinggangnya tiba-tiba menyala, dan penutup merah menutupi dirinya. Bang bang bang. Tinjunya mengenai sampul merah, hanya sedikit mengubah bentuk sampulnya. Di sisi lain, Yihai Yaojun sedikit panik, ia terlempar ke belakang akibat ledakan tersebut dan tubuhnya dipenuhi bekas luka. Apakah itu harta rahasia terkemuka lainnya? Mata Li Fuchen berbinar. Semakin banyak harta yang dimiliki Zhu Nanshan di tubuhnya, semakin banyak harta karun Jidao kelas 1 yang mungkin tidak berguna baginya, tetapi sangat berguna bagi orang-orang di sekitarnya. Tuan Suci tertinggi, Zhu Nanshan bingung, dan Yihai Yaojun juga bingung. Keduanya bergabung dan dipukuli dengan sangat menyedihkan. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa Li Fuchen bukanlah orang suci tertinggi. Balikkan laut. Alih-alih melarikan diri, pada saat kritis, Yihai Yaojun masih ingin menang. Bahkan jika dia adalah orang suci tertinggi, dia tidak percaya bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Saya melihatnya mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan bola air besar mengembun. Di dalam bola air pasangnya luar biasa, dan lautan tampak berkumpul di dalamnya. Saat berikutnya, Yihai Yaojun melemparkan tangannya ke depan, dan bola air besar mengenai Li Fuchen. Hancurkan. Di sisi lain, energi api batin Zhu Nanshan mengalir ke dalam kerucut api suci dengan putus asa. Dalam sekejap, kerucut api suci menjadi beberapa meter panjangnya, seperti tombak yang menyala-nyala air terjun api dan meledak ke arah Li Fuchen. Mereka berdua bekerja keras dan yakin bahwa mereka bisa bertarung melawan orang suci tingkat atas biasa, bagaimanapun juga, ini adalah formasi tingkat tinggi tingkat 9, dan tempat pertarungan menguntungkan mereka. Bagus sekali. Menghadapi pukulan penuh kedua orang itu, Li Fuchen meninju, bola air meledak, dan kerucut api suci terbang terbalik.
Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Dalam hal tingkat kekuatan, keduanya bahkan bukan orang suci teratas. Dan kekuatan pemurnian tubuh Li Fuchen setidaknya telah mencapai tingkat orang bijak tingkat menengah. Bagaimana mungkin? Bagaimana kekuatannya bisa mencapai tingkat seperti itu? Zhu Nanshan tidak bisa mempercayai matanya. Kecepatan kemajuan Li Fuchen sangat mengerikan sehingga tidak dapat dihitung dengan akal sehat. Hanya dalam beberapa tahun, dia telah menjadi Raja Suci tertinggi. Kapan mencapai level tertinggi Holy King dan Holy Lord menjadi begitu mudah? Melarikan diri. Raja Ibel 15 penggerak laut adalah orang pertama yang melarikan diri, dan seluruh tubuhnya bergabung menjadi bola air, yang berubah menjadi setetes air dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Orang pembawa sial, anak ini pasti punya kesempatan baru. Lain kali kita bertemu, aku pasti akan membasmimu tanpa tempat pemakaman. Zhu Nanshan memanipulasi formasi untuk menahan Li Fuchen dituangkan ke dalam dirinya. Memasuki manik-manik merah di ikat pinggangnya, manik-manik merah itu bersinar terang, dan seekor ular api melilit Zhu Nanshan dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Datanglah saat kamu mau, pergilah saat kamu mau, kamu benar-benar mengira aku begitu mudah ditindas. Li Fuchen mendengus dingin, dan kekuatan tangan matahari yang menakutkan menyebar dan menembus ke kedalaman kehampaan. Dalam sekejap, Yihai Yaojun dan Zhu Nanshan ditarik keluar oleh gravitasi yang mengerikan. Tidak bagus. Raja Ibel 15 Yihai berjuang keras, mencoba melepaskan diri dari belenggu gravitasi. Kematian. Kali ini Li Fuchen tidak menahan diri lagi dan meninju. Raja Ibel 15 penggerak laut meledak dengan keras dan menghilang menjadi abu. Li Fuchen, kamu tidak bisa membasmiku. Teriak Zhu Nanshan. Kekuatan Li Fuchen terlalu kuat. Meskipun dia memiliki banyak harta di tubuhnya, dia mungkin tidak akan mampu mempertahankannya lama-lama. Kenapa aku tidak bisa membasmimu? Li Fuchen meninju Zhu Nanshan. Klik, ular api itu roboh, dan manik-manik merah di sabuk Zhu Nanshan segera padam. Harta karun rahasia Jidao juga memiliki batas daya tahan. Setelah melebihi batas daya tahan, harta karun rahasia Jidao akan mengalami kegagalan fungsi dan akan memakan waktu lama untuk pulih menjadi rusak. Ada panah kecil berdarah di tangannya, dan Zhu Nanshan berkata dengan tegas, panah darah di tanganku dapat menyampaikan semua informasi di sini kepada keluarga Zhu. Jika kamu membasmiku hari ini, aku akan menjadi leluhur pertama keluarga Zhu di masa depan. Ketika kamu kembali, kamu akan dihancurkan. Li Fuchen mengejek, saya ingat Zhu Hairong mengancam saya seperti ini. Sayangnya, hal yang tidak saya takuti adalah ancaman. Kamu memaksaku melakukan ini. Zhu Nanshan menyemburkan aliran darah ke panah kecil yang berdarah itu. Dengan suara mendesing, panah kecil berdarah itu lolos ke dalam kehampaan. Kembalilah. Li Fuchen mengulurkan tangannya, mencoba menangkap panah kecil berdarah itu. Tapi panah kecil berdarah itu jauh lebih aneh dari yang dia bayangkan, dan kekuatannya tidak bisa mempengaruhi panah kecil berdarah itu sama sekali. Keluarga pesilat setengah dewa memang keluarga pesilat setengah dewa. Li Fuchen sedikit mengernyit. Dia merasakan aura garis keturunan tertinggi dari panah kecil berdarah itu. Jelas sekali, aura garis keturunan ini seharusnya berasal dari garis keturunan setengah dewa. Setiap orang di keluarga Zhu memiliki darah setengah dewa di tubuhnya. Biasanya, darah setengah dewa terlalu encer dan hampir tidak berpengaruh. Namun, panah berdarah kecil ini dapat menyerap darah setengah dewa dalam esensi dan darah keluarga Zhu, apalagi Li Fuchen. Hanya saja Raja Suci tertinggi, bahkan Guru Suci, pasti tidak akan mampu mencegat panah darah kecil itu. Diperkirakan dia setidaknya harus memiliki tingkat kekuatan Tianjun untuk mencegatnya. Tentu saja, bisa dicegat atau tidak sebenarnya tidak berdampak pada Li Fuchen. Dia membasmi Zhu Hairong dan sudah menjadi musuh bebuyutan keluarga Zhu. Sekarang tidak masalah jika membasmi satu lagi Zhu Nanshan. Terlebih lagi, kini dia tidak punya alasan untuk takut pada keluarga Zhu. Kematian. Li Fuchen meninju Zhu Nanshan lagi. Melihat ini, Zhu Nanshan dengan cepat mengeluarkan perisai tebal, tetapi perisai tebal itu segera terpelintir dan penyok di depan kekuatan tinju Li Fuchen yang menakutkan. Zhu Nanshan cemas. Li Fuchen, jika Anda ingin mengetahui keberadaan Master Pedang Wan Xiang, segera hentikan. Saya yakin Anda akan mengambil inisiatif untuk memberi tahu saya. Ledakan, perisai tebal, bengkok, dan penyok itu hancur bersama dengan besi cair berwarna merah. Master Pedang Wan Xiang dipenjara di Istana Ibel 15 Gila. Tanpa aku yang memimpin, kamu tidak bisa memasuki Istana Ibel 15 Gila. Teriak Zhu Nanshan. Bagus sekali. Kamu bisa mati sekarang. Mata Li Fuchen bersinar terang, dan dia meninju.
Kekuatan tinju menembus tubuh Zhu Nanshan. Aku sangat tidak mau. Mata Zhu Nanshan tertuju pada Li Fuchen, aku mengutukmu dengan garis keturunan setengah dewa keluarga Zhu untuk mengalami kematian yang buruk, dan aku mengutukmu agar garis keturunanmu dipotong, tidak sabar. Tinjunya begitu kuat hingga kepala Zhu Nanshan meledak. Terbuka, terkutuk. Tidak, itu pasti kebencian darah dari garis keturunan setengah dewa. Setelah membasmi Zhu Nanshan, tubuh Li Fuchen ternoda oleh lapisan energi darah. Lapisan energi darah ini sangat aneh, dan baik energi maupun energi pedang tidak dapat mempengaruhinya. Segera, lapisan darah ini dan darahnya sendiri menyatu, membuatnya tidak dapat dibedakan lagi. Li Fuchen menduga ini pasti kebencian darah. Yang disebut kebencian adalah sejenis kekuatan pikiran. Membasmi seseorang akan mencemari kebencian lawannya. Hanya saja keluhan tersebut terlalu tipis dan akan hilang setelah beberapa saat. Tapi garis keturunan setengah dewa berbeda. Kebencian pada garis keturunan setengah dewa bukanlah kutukan, itu lebih baik dari kutukan. Tampaknya garis keturunan setengah dewa di tubuh Zhu Nanshan jauh lebih kuat daripada garis keturunan Zhu Hairong, dan itu sebenarnya dapat menyebabkan kebencian garis keturunan. Li Fuchen tidak mengambil hati kebencian pihak lain. Selama dia cukup kuat, tidak peduli kebencian para dewa, dia bahkan tidak perlu takut pada dewa. Dengan lambaian tangannya, Li Fuchen menyingkirkan cincin luar angkasa dan tas penyimpanan Zhu Nanshan dan Yi Hai Yaojun. Istana Setan Gila. Setelah melakukan semua ini, Li Fuchen melihat ke kejauhan. Dia harus menyelamatkan Master Pedang Wan Xiang, dan saat ini, satu-satunya yang bisa dia andalkan adalah dirinya sendiri. Pedang itu berkilat. Li Fuchen mengubah arah dan terbang ke luar negeri. Berkah untuk keluarga. Fire Soul Hall, puncak kedua Gunung Huoshan. Patah. Kartu jiwa milik Zhu Nanshan otomatis hancur. Anggota keluarga Zhu yang menjaga istana jiwa api tercengang. Setelah beberapa saat, mereka berteriak keras dan bergegas keluar dari istana jiwa api. Salah satu dari 10 kekuatan utama klan Ibel 15. Penguasa istana, Sage Agung Zantian, adalah orang bijak Ibel 15 terkenal dari klan Ibel 15. Zhu Nanshan sebelumnya mengatakan bahwa tanpa dia yang memimpin, akan sulit bagi Li Fuchen untuk memasuki Istana Setan Gila, dan apa yang dia katakan itu benar. Istana Ibel 15 Gila yang sebenarnya berada di ruang rahasia di bawah laut. Hanya ada jurang maut yang terhubung ke ruang rahasia ini. Kuncinya adalah jurang maut ini memiliki banyak cabang. Sekali Anda membuat pilihan yang salah, Anda tidak akan pernah bisa kembali. Sebuah jalan menuju akhir. Di jurang maut, air laut berputar kencang, seperti lubang hitam. Segera setelah kesadaran spiritual disapu, ia segera dipelintir menjadi ketiadaan. Saya kira hanya Holy Lord yang bisa masuk dan keluar dari jurang maut ini dengan bebas. Li Fuchen diam-diam memuji. Dia tidak tahu bagaimana Istana Ibel 15 Gila menempati lubang alami ini dewa akan berani melakukan pelanggaran. Dengan kesadaran rohaninya yang melemah, Li Fuchen mulai melepaskan kekuatan jiwanya. Seperti yang dia duga, kekuatan jiwa menembus langsung ke jurang maut tanpa gangguan apapun. Memang ada banyak pertigaan. Ada beberapa pertigaan di awal, dan di belakang setiap pertigaan, ada beberapa pertigaan lagi. Jika tidak ada orang yang dikenal untuk memimpin jalan, kamu tidak akan bisa menemukan Istana Ibel 15 Gila sama sekali, dan kamu akan berada dalam bahaya. Wow, dengan sekejap tubuhnya, Li Fuchen terjun ke jurang maut. Yang kedua, yang ketiga, yang ketujuh. Dengan kekuatan jiwa, Li Fuchen dengan mudah menemukan rute ke Istana Setan Gila. Bang! Akhirnya, Li Fuchen melewati penghalang gelombang air dan sampai di ruang rahasia yang sangat besar. Ruang rahasia ini memiliki pegunungan, air, dataran dan hutan, ditambah kekayaan vitalitas langit dan bumi. Ini jelas merupakan tempat yang baik untuk berlatih. Siapa itu? Begitu Li Fuchen memasuki ruang rahasia, dua orang suci Ibel 15 dari Istana Ibel 15 Gila menemukan Li Fuchen. Li Fuchen mengabaikan mereka, kekuatan jiwanya menyebar, dan dia mulai mencari keberadaan Master Pedang Wan Xiang. Segera, Li Fuchen menemukan sebuah penjara besar di sebuah gunung besar. Di tengah-tengah penjara, orang yang dipenjara tidak lain adalah Master Pedang segala sesuatu. Mencari kematian. Melihat Li Fuchen mengabaikan mereka, kedua orang suci Ibel 15 itu bergegas mendekat, satu dari kiri dan yang lainnya dari kanan. Apa yang menyambut kedua orang suci Ibel 15 itu adalah kepalan tangan besar yang bersinar. Bang! Kedua orang suci Ibel 15 itu bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dan mereka berubah menjadi abu dan berserakan. Seperti seberkas cahaya, setelah selusin napas, Li Fuchen keluar dari gunung.
Buka. Dengan satu pukulan, gunung itu hancur, dan sebagian besar penjara juga hancur. Hanya tempat di mana Master Pedang Wan Xiang berada diselimuti lapisan lingkaran cahaya kuning, dan kekuatan tinju tidak dapat menghancurkannya. Penatuali, anggota badan dan tulang Master Pedang Wan Xiang tertusuk rantai besi. Senior Wan Xiang, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Setelah meninju 3 kali berturut-turut dan menembus lingkaran kuning, Li Fuchen dengan mudah merobek rantainya. Tanpa pengekangan dan penindasan rantai besi, Master Pedang Wan Xiang segera mendapatkan kembali mobilitas dan kultivasinya. Elder Li, kenapa kamu ada di sini? Ayo cepat, Sage Agung Zantian sedang mundur ke sini. Kata Master Pedang Wan Xiang buru-buru. Sage Agung Zantian adalah orang bijak level 15 teratas. Apalagi Li Fuchen, bahkan Presiden Persatuan Pendekar Pedang mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya. Sudah terlambat. Li Fuchen mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Dari langit, aliran cahaya terbang ke arahku, dan fluktuasi energi level 15 yang mengerikan bisa dirasakan dari jarak jauh. Siapa orang suci ini? Kamu berani masuk ke istana level 15 gila milikku? Sage Agung Zantian sangat terkejut. Di istana level 15 gila miliknya, tidak ada seorang pun di bawah Holy Lord yang bisa datang tanpa diundang. Apakah ada mata-mata? Sage Agung Zantian adalah seorang pria agung dengan tanduk di kepalanya. Cahayanya menghilang, dan Sage Agung Zantian berdiri di atas mereka berdua. Siapa kamu? Petapa Agung Zantian menatap Li Fuchen. Li Fuchen, tetua dari Persatuan Pendekar Pedang. Kata Li Fuchen dengan tenang. Ini dari Persatuan Pendekar Pedang lagi. Sekarang kamu sudah di sini, jangan pergi. Sage Agung Zantian tidak repot-repot berbicara terlalu banyak dan langsung meninju Li Fuchen. Mendorong Master Pedang Wan Xiang ke samping, Li Fuchen meninjunya ke depan tanpa menghindar. Ledakan, kedua tinju itu saling menyerang, dan guncangan energi yang mengerikan mengguncang kehampaan. Sage Agung Zantian tidak mundur bahkan setengah langkah, tetapi Li Fuchen mundur 10 langkah, dan debu memenuhi udara di bawah kakinya. Seperti yang diharapkan. Dari Sage Agung Zantian, kekuatan Grid Sage Zantian jelas lebih kuat dari kekuatan pemurnian tubuhnya. Jika dia tidak mampu melawan dengan lebih baik, pukulan barusan tidak akan semudah mengambil selusin langkah mundur. Kamu benar-benar bisa menahan pukulanku. Sepertinya kamu juga adalah orang suci tertinggi. Sage Agung Zantian mengerutkan kening. Kapan orang suci teratas muncul dengan begitu mudah? Sejauh yang dia tahu, orang termuda dalam umat manusia saat ini adalah yang teratas. Sage juga berusia lebih dari 1000 tahun. Penatuali adalah orang bijak tertinggi. Mata Master Pedang Wan Xiang membelalak. Dia tidak mengerti apa yang telah dialami Li Fuchen dalam beberapa tahun terakhir, dan kemajuannya terlalu cepat. Perang antara langit dan bumi. Orang bijak Zantian meraung, dan lingkaran cahaya kuning muncul di tubuhnya. Kematian. Dengan kilatan cahaya kuning, Sage Agung Zantian mendatangi Li Fuchen dan meninjunya dengan lingkaran cahaya kuning. Klik, tulang tangan Li Fuchen retak. Pertempuran langit dan bumi ini jelas merupakan kemampuan bawaan yang memperkuat, yang meningkatkan kekuatan pertempuran langit dan bumi beberapa kali lipat, dan juga meningkatkan kekuatan fisiknya beberapa kali lipat. Lihat berapa banyak pukulan yang bisa kamu terima dariku. Sage Agung Zantian menarik napas dalam-dalam dan meninju, dan bayangan tinju kuning yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Li Fuchen. Klik, klik, tulang Li Fuchen patah di banyak tempat dan dia terbang mundur. Sebelum peningkatan, Sage Agung Zantian sudah jauh lebih kuat dari Li Fuchen. Kekuatannya meningkat beberapa kali lipat, cukup untuk menghancurkan Li Fuchen. Hati-hati, Master Pedang Wan Xiang mengayunkan pedangnya, dan lapisan energi pedang menebas Sage Agung Zantian. Sayangnya energi pedang yang padat ini bahkan tidak dapat menembus lingkaran kuning, dan langsung hancur berkeping-keping. Saat terbang terbalik, tulang-tulang di tubuh Li Fuchen dihubungkan dan disembuhkan, dan luka di tubuhnya menghilang seketika. Menghentikan kecenderungan untuk terbang terbalik, Li Fuchen berkata Sage Agung Zantian. Saya telah mempelajari kekuatan Anda. Wah, sepertinya Anda masih memiliki beberapa keterampilan untuk menjaga bagian bawah kotak, tunjukkan saja. Sage Agung Zantian mengangkat alisnya. Dia mengambilnya dan berkata dengan ekspresi jijik. Tidak ada bakat, kekuatanku yang sebenarnya adalah cara pedang. Mencabut pedang sila, Li Fuchen memancarkan aura yang tajam. Pendekar pedang. Sage Agung Zantian memiliki firasat yang samar-samar, tapi dia tidak terlalu memperhatikan. Tidak peduli seberapa kuat Li Fuchen, dia tidak pernah takut pada siapapun selama dia bukan Holy Lord. Ambil pedang pertamaku, sebuah meteor dari langit. Sila mengayunkan pedangnya,
dan cahaya pedang yang menyilaukan seperti meteor datang ke depan Grid Sage Zantian dalam sekejap. Hancurkan! Sage Agung Zantian terkejut. Pedang ini terlalu cepat. Klik, kali ini giliran Sage Agung Zantian yang tulang tangannya retak. Ilmu pedang yang brilian, sangat cemerlang, kekuatan pedang dapat mencapai puncaknya dalam sekejap. Pedang kedua sangat cemerlang. Seolah-olah dia berubah menjadi matahari, sinar matahari yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Sage Agung Zantian. Puf puf puf. Lingkaran kuning di permukaan tubuh Sage Agung Zantian penuh dengan lubang. Sejalan dengan itu, tubuhnya juga penuh dengan lubang dan darah muncrat. Orang menyebalkan, pecahkan untukku. Sage Agung Zantian meraung. Di ruang rahasia, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya memberkati tubuhnya, membuat lingkaran kuning di tubuhnya menjadi semakin kuat, dan akhirnya terkondensasi menjadi sepasang baju besi ringan berwarna kuning. Ding, dong, dong. Miliaran lampu pedang datang, tapi dengan mudah diblokir oleh armor cahaya kuning. Apakah itu diberkati oleh kekuatan alam rahasia? Li Fuchen tahu bahwa ini adalah markas lawan dan memiliki keunggulan sebagai tuan rumah. 860.